Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas tentang aljabar. Simak baik-baik ya. Nah, ini dia teman-teman, aljabar ya. Kita bahas tentang aljabar. Oke, kita di pertemuan pertama juga ya teman-teman. Mau belajar apa aja sih? Yang pertama, mengenal aljabar dengan contoh kontekstual. Nah, ini Bu Iin akan menjelaskan yang contohnya pada kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Yang kedua adalah bentuk aljabar. Yang ketiga adalah operasi hitung pada aljabar. Nah, ini udah masuk perhitungan. Jadi, simak baik-baik videonya sampai akhir ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Oke, nanti kamu ketinggalan. Siap. Slide selanjutnya, mengenal aljabar teman-teman. Sebelum kamu beranjak mengenal aljabar lebih dalam, kita buka dulu siapa sih yang nemuin aljabar. Nah, yang nemuin aljabar adalah beliau nih. Beliau adalah siapa teman-teman, ada yang tahu nggak? Nah, ini ada yang nama beliau adalah Al-Khawarizmi, yaitu seorang matematikawan asal Persia yang tinggal di Irak teman-teman ya, tepatnya di Mesopotamia, Irak ya, daerah di antara ya Sungai Eufrat dan Tigris. Buku pertamanya berjudul Al-Jabar wal Mukhabalah. Nah, dia mengapa dinamakan Bapak Aljabar? Karena dia orang yang pertama kali menulis buku tentang solusi sistematis atas persamaan linier dan kuadrat, teman-teman. Nah, beliau ini, Al-Khawarizmi, adalah seorang muslim. Masya Allah ya, kita harus berbangga diri ya. Alhamdulillah bahwa seorang muslim ini ada punya ilmuwan, teman-teman. Nah, ini dia seorang matematikawan dan fisikawan kalau nggak salah seperti itu ya. Oke. Nah, serta ia merupakan orang pertama yang memberikan gagasan tentang ide-ide aljabar ya teman-teman ya. Oke, ini saya tunjukkan sesuatu ya. Ini namanya Mark Zuckerberg. Ya, tahu sendiri lah teman-teman pastinya. Dia yang menemukan Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang sering kalian pakai. Dia bilang apa? Saya heran ada orang-orang yang terlalu mengidolakan saya. Padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan muslim Al-Khawarizmi. Insya Allah. Karena tanpa algoritma dan aljabar, maka jangan pernah bermimpi ada Facebook, BBM, Line, games, bahkan komputer, teman-teman. Wow. Nah, ini ya, yuk kita berkenalan dengan aljabar ya. Oke, saya punya ilustrasi. Di sini ada gudang. Gudangnya itu adalah gudang terong ya, yang sudah dimasukkan ke box-box ya. Biasanya gudang kan harus rapi ya. Nah, ini petani memasukkan ini agar untuk dijual ya, teman-teman. Nah, setiap box itu isinya sama. Ya, isinya sama. Jadi terong yang dimasukkan ke box itu isinya sama ya, teman-teman. Kalau misalkan dijual kan gitu ya, satu box isinya harus sama, teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini Pak petani mau ngebawa boxnya nih. Oke, jadi satu box dan 2 terong akan dibawa oleh petani, teman-teman. Nah, pertanyaannya, berapa banyak terong yang dibawa oleh petani? Nah, sebelum kalian bisa menjawab pertanyaan ini, nah ilustrasi ini, satu box dan 2 terong harus ditulis dalam bentuk aljabar, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ada contoh konkret, kemudian ada contoh abstrak. Nah, abstraknya itu adalah dituangkan dalam bentuk aljabar. Oke, nah ini Pak petani membawa satu box dan 2 terong. Yuk kita hitung. Kita tuangkan ilustrasi ini ke dalam bentuk abstrak ya teman-teman. Nah, ini saya punya satu box, kita misalkan dengan X. Nah, X itu adalah banyaknya terong dalam kotak. Sebenarnya kamu mau apa aja terserah, ya diwakilkan apa aja. Ini bisa huruf Y, Z, terserah kamu. Tapi huruf-huruf itu adalah perwakilan dari banyaknya sesuatu dalam suatu wadah, seperti itu ya. Berarti yang di XXX, YYY yang ada di aljabar itu adalah menandakan banyaknya sesuatu dong Bu Iin. Yap, benar banget, itu adalah perwakilan dari banyaknya suatu benda dalam satu wadah. Nah, kalau yang satu box terong ini,
saya misalkan X, berarti banyaknya terong dalam kotak seperti itu, dalam wadah kotak ini, kotak kotak kayu atau box ya. Oke, nah ini petaninya pengen ngebawa ya. Coba kita tuangkan dalam bentuk aljabar teman-teman. 1 box ditambah 2 terong. Nah box kan tadi saya bilang X ya. 1 box itu X ditambah, karena terongnya ada 2, kita langsung tulis menjadi angka 2 teman-teman ya. Nah ini dia bentuk aljabarnya. Nah kalau misalkan saya berpikir bahwa dalam 1 box itu ada 13 terong teman-teman, berarti X sama dengan 13. Nah bentuk aljabarnya kan X tambah 2. Nah kalau di sini ada 13 terong, nah ditambah 2 terong jadi berapa? 13 tambah 2 berarti ada 15 terong kan, gitu ya. 13, X-nya kan 13, X-nya kita ganti dengan 13 teman-teman, ditambah 2 sama dengan 15. Nah kemudian kalau saya punya X sama dengan 21 teman-teman, berarti X tambah 2, X-nya kita ganti dengan 21, 21 tambah 2 sama dengan 23 terong. Itu kalau petaninya ngebawa 1 box dan 2 terong. Ini misalkan ya, nomor 1 sama nomor 2 itu misalkan. Oke, itu namanya metode substitusi, yaitu X-nya di-change dengan angka. Ya ini kita berpikir abstrak teman-teman ya. Sudah berpikir abstrak, ya lebih abstrak. Kalau misalnya ngelihat gambar, kita berpikirnya udah nggak abstrak lagi ya. Gambarnya misalnya di sini ada 21 terong ditambah 2, berarti ada berapa terong ya, gampang. Nah kalau misalnya X-nya 21 ditambah 2, nah X-nya ini ganti 21 ya teman-teman. Sebenarnya gampang juga ya, tapi ini butuh latihan, nggak apa-apa ya. Oke, seru banget ya. Kita balik lagi ke gudang lagi ya. Petaninya saya suruh ambil barang lagi ya teman-teman. Nah yuk petani kamu ambil, ada berapa nih, perhatikan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dibawa 4 sama Pak Petani, boxnya juga dibawa 2 sama Pak Petani ya. Oke, ayo kita hitung lagi Pak Petani. Kita hitung sih, kita wakilkan dengan bentuk aljabar ya, seperti ini. Nah karena ada 2 box ya, 2 box, 1 box itu kan X. Kalau ada 2 box berarti 2X teman-teman, 2 box ya. X itu kan box kan, banyaknya terong dalam box ya. 2 box berarti 2X ditambah 4 ya, kayak gitu, itu bentuk aljabarnya. Oke, nah terus lagi ya, kalau misalkan saya X-nya itu tadi 13 kan. Nah kalau ada 2 box berarti 13 ditambah 13 kan teman-teman, atau 2 dikali 13 ya kan, 2X tambah 4. Nah kalau saya punya 13 berarti ini kan 13 ditambah 13 kan teman-teman ya. Ini kalau misalnya sini 13 berarti ini 13 ditambah 13 kayak gitu. Nah 13 tambah 13 itu sama dengan 2 dikali 13 kan ya teman-teman ya, gitu kan, sama aja kan. Nah kalau X sama dengan 13 berarti X ini kita ganti dengan 13 teman-teman, kayak gini, 2 kali 13 ditambah 4, 2 dikali 13 sama dengan 26 ditambah 4 sama dengan 30. Nah, yang nomor 2 X-nya 21 teman-teman. Kalau X-nya 21, 2X tambah 4, X-nya 21 berarti X-nya diganti dengan angka 21. 2X itu artinya 2 dikali X ya teman-teman. 2 dikali 21 ditambah 4. 2 kali 21 kan 42 ditambah 4 sebenarnya 46. Ada 46 terong kayak gitu. Itu kalau kita misalkan ada bayangan seperti itu ya. Oke, lanjut. Bentuk aljabar. Ini ada ada 2 apel. Kita misalkan dengan angka 2 ya teman-teman. Ini juga bentuk aljabar teman-teman. Nah, ini ada 3 box berarti 3X. Kalau ada 5 box berarti 5X. Kalau ada 6 box berarti 6X ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau yang ini nomor 3, 2X ditambah 3. Kemudian yang nomor 4, 2XY ditambah 3Y min 3. Nah ini sama aja. Ini ada huruf-huruf kayak gini di bentuk aljabar. Oke, yang pertama itu suku tunggal karena cuma ada 1. Yang kedua itu juga suku tunggal. Nah ini satu suku ya, dia berdempetan, ini satu suku.
Kemudian yang kedua itu suku 2, ya, 2x dan 3. Ini ada 2 suku atau binom. Yang keempat ini adalah trinom. Ya, teman-teman, trinom. Ada 3 suku, 1, 2, 3, ya, trinom. Oke, bentuk aljabar. Nih, bentuk aljabarnya itu 2xy ditambah 4. Ada berapa suku ini, teman-teman? Ada 2 ya, 2xy, ya. Ini sebenarnya berdempetan tapi saya renggangin. Itu tetap satu suku ya, ditambah 4. Nah, ini satu suku juga nih. Jadi ada 2 suku. Nah, yang berdempetan dengan X dan Y itu disebutnya koefisien. Nomor yang angka 2 ini namanya koefisien. Nah, tadi kan ada 2X ya, yang 2 box itu. Nah, 2 itu koefisien, ya. 3X, nah 3-nya itu koefisien, ya. X-nya ini variabel, Y-nya juga variabel. Nah, berarti yang tadi saya bilang saya wakilkan dengan huruf X. Nah, itu berarti namanya variabel, teman-teman. Kemudian yang dia sendirian nih, yang saya bilang 2 apel itu adalah 2, 4 terong adalah 4, itu namanya konstanta. Dia berdiri sendiri, ya, huruf yang berdiri sendiri. Oke, bentuk aljabar. Nah, saya punya 2 box, kemudian 2 kardus, ya, beda-beda ya, 2 box, 2 kardus, dan 5 karung ya, teman-teman. Nah, yang tadi box ini saya misalkan dengan X ya, teman-teman. Semuanya isinya terong ya, teman-teman ya. 2 box ini kita misalkan X. Berarti kalau 2 box berarti 2X. Nah, kalau yang ini saya misalkan dengan Y yang kardus karena beda tempat, jadi dia beda variabel, teman-teman. Kita sudah ngomong variabel nih ya. Berarti ini 3Y. Kalau yang ini saya misalkan dengan Z satu karungnya itu. Kalau ada 5 karung berarti 5Z. Nah, gimana bentuk aljabarnya? Nah, yang ini yang box itu 2X, atau yang tadi saya bilang, ditambah yang kardus itu 3Y, kemudian ditambah yang apa ini namanya? Yang karung itu adalah Z ya, 5Z. Itu bentuk aljabarnya, teman-teman ya. Ada 2 box, ada 3 kardus dan 5 karung. Berarti bentuk aljabarnya seperti apa? Nah, ini ada di latihan pertama, teman-teman. 2X ditambah 3Y ditambah 5Z, seperti itu. Oke, nah suku-suku sejenis, teman-teman. Nah, ini ya, ada 2X kuadrat min 19XY min 8Y ditambah 7XY kuadrat min 4X kuadrat ditambah 5XY. Nah, yang variabelnya sama itu adalah satu suku, teman-teman. Suku sejenis ya. Suku sejenis. Ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Dari 6 suku ini mana yang suku sejenis? Ini dan ini. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, beda-beda ya variabelnya. Oh, ada lagi. Ini dia nih, 2X kuadrat dan 4X kuadrat. Ini satu suku. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, bentuk aljabar yang kedua nih. Ada 3X kuadrat min 20Y min 8Y ditambah 7XY kuadrat min 4X kuadrat ditambah 5XY. Yang satu suku 2Y sama 8Y. Min 20Y sama min 8Y. Ini ya. Ini yang satu suku. Satu suku. Sukunya sejenis ya, teman-teman. Nah, yang ini juga sukunya juga sejenis sama ini. Jadi ada 2 suku sejenis. Yang ini sama yang ini. Oke. Lanjut. Nah, ini saya ada 2 box ditambah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 box. Nah, sama dengan berapa, teman-teman? 2 box ditambah 5 box. Sorry ya, saya itu judulnya dulu. Operasi hitung pada aljabar. Nah, ini udah dihitung. Udah operasi hitung, kita masuk operasi hitung. 2 box ditambah 5 box sama dengan 7 box dong. Udah pasti itu 7 box. Nah, gimana cara bentuk aljabarnya? 2X ditambah 5X sama dengan 7X gitu. Jadi X-nya ini tetap ya 2 box ditambah 5 box sama dengan 7 box. Nah, bagaimana dengan 5Y ditambah 9Y sama dengan 14Y? Tinggal diiniin aja, 5 ditambah 9 sama dengan 14. Y-nya kita tulis lagi deh. Ya. Kayak ini 2T dikurang 5T, ada 12.
plastik, misalnya 12 plastik dikurangi 5 plastik, berapa? Tinggal berapa? 7 plastik, seperti itu teman-teman. Nah, perhitungan pada aljabar hanya bisa dilakukan pada variabel yang sama, kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjutin ya, slide selanjutnya. Misalnya Bu Iin punya 2 box, kemudian ditambah 1 kardus ya, kemudian lagi ditambah 3 box lagi, kemudian ditambah lagi 4 karung, kemudian ditambah lagi 3 kardus. Nah, untuk yang 2 box ini kita bisa misalkan menjadi 2x kan ya teman-teman. Sedangkan yang tadi yang kardus merupakan Y, ya bisa kita misalin Y, ditambah 3x karena ada 3 box kan. Ditambah ini ya. Ditambah lagi 4 karung. Karung tadi itu apa? Z kan? 4Z. Ditambah 3Y. Nah, ini 3Y udah ditulis duluan sama saya. Oke. Nah, teman-teman harus ingat ya. Nih, perhitungan pada aljabar hanya bisa dilakukan pada variabel yang sama atau suku yang sejenis ya teman-teman. Nah, suku sejenis yang mana? 2x dan 3x. Tadi 2x ditambah 3x berapa teman-teman? 5x. Kemudian yang ini y sama 3y ini suku sejenis ya. Itu bisa dilakukan perhitungan kalau dia sukunya sejenis. Y ditambah 3y sama dengan 4y ditambah 4y. Nah, gimana dengan 4z? 4z kan sudah, dia kan nggak punya suku sejenis. Dia berdiri sendiri kan? Ya sudah ditulis saja ditambah 4z. Nah, ini penyederhanaan dari penjumlahan aljabar ini adalah yang ini teman-teman. Nah, jadi suku-suku sejenisnya aja yang bisa dilakukan perhitungan. Ini jawabannya, cuma sampai di sini saja. Oke. Nah, kemudian saya punya soal nih, ini di latihan 2 ya. Di buku kalian, sederhanakanlah operasi aljabar berikut. 2x ditambah 3z ditambah 2r ditambah 21z ditambah min 5x. Oke, cara pengerjaannya gimana? Kamu lihat yang suku sejenis 2x sama min 5x. 2x ditambah min 5x berapa? Sama ya yang kayak kemarin bilangan bulat, 2 dikurangi 5. Berarti gimana? 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Ya. Oke, sorry. Kita satukan dulu yang suku sejenisnya, 2x ditambah min 5x. Kemudian yang 3z sama 21z kan, 3z ditambah 21z. Nah, ini disatuin dulu. Kemudian yang 2r taruh belakang ya. Nah, ini 2x ditambah min 5x. Min 3x kan, 3z ditambah 21z, 24z. Yang 2r ditulis saja karena dia tidak ada pasangan yang sejenis, gak ada suku yang sejenisnya yang nggak bisa dijumlahin ya. Gitu. Kemudian nomor 2, 4x ditambah 3tz ditambah 2tr ditambah 21z ditambah 6x. Mana yang suku sejenis? 4x sama 6x, ya kan? Nah, 4x sama 6x. Yang lainnya nggak sejenis kan? Ya sudah. Yang lainnya kan beda. Sukunya tidak sejenis. Ini tz, ini tr, beda. Gitu. Jadi jawabannya gimana? 10x ditambah 3tz ditambah 2tr tambah 21z. Ini jawabannya sampai sini saja. Ya, begitulah teman-teman ya. Sampai operasi hitung pada aljabar, teman-teman. Jadi tadi kita membahas apa aja? Yang pertama, mengenal aljabar pada contoh kontekstual, yaitu contoh konkret. Yang kedua, bentuk aljabarnya seperti apa? Bentuk aljabar kan yang tadi ya, kotak box, ada 2 box ditambah 2 terong, berarti ada bentuk aljabarnya 2x ditambah 2
2 box ditambah 2 terong berarti 2x ditambah 2. Itu namanya bentuk aljabar. Kemudian operasi hitung pada aljabar. Nah, yang bisa dihitung adalah variabel yang sama atau suku yang sejenis. Ini kan variabelnya sama. Nah, itu disebutnya suku sejenis, teman-teman. Kayak gitu. Oke, begitu saja videonya. Terima kasih sudah menyimak ya sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.